Seorang siswa kelas 8 SMP Negeri 4 Banyuwangi, Jawa Timur menderita patah tulang setelah dianiaya oleh kakak kelasnya di sekolah. Setelah menjalani perawatan, korban dugaan perundungan Fatir Arya Haji Nasa 12 tahun sekolah SMK Negeri 09 Tambun Selatan Bekasi meninggal dunia pada Kamis dini hari. Jadi aku bapak lagi sendirian, sepi banget gitu. Iya, kayak gak pernah kemana. Bapak nih, sok aja banget. Kenapa? Takut. Jadi santai aja, cuma bercanda. Ya bapak, biasa dulu. Enggak, saya takut aja kita. Itu yang lebih di sana. Biasa aja, kenapa? Ya biasa aja. Iksan, kamu keterlaluan. Saya sendiri ya Pak. Apa aku lapor ke kepala sekolah aja ya? Ya, sekarang. Ini kalian salah apa? Bukan salah paham, tapi ini sering terjadi. Bapak, kamu tahu sendiri kan, Iksan itu anak dari Pak Pauli dari sekolah kita. Jadi kita tuh harus belajar juga. Terus laporannya bagaimana? Ya, untuk saat ini kamu sampai dulu aja ya. Jangan terlalu besar-besarkan. Berarti meskipun saya disakiti tidak apa-apa. Ya, bukan begitu. Ya sudah, kamu kembali ke kelas belajar. Ya, terima kasih. Ternyata pihak keadilan tidak selalu berpihak dengan korbannya. Bagaimana sih tanggapan Anda tentang hukum pidana? Apa sih itu hukum pidana? Setahu saya ya, hukum pidana itu aturan dari sebuah negara untuk mengatur masyarakatnya supaya tidak ngawur. Jadi bisa membedakan mana perbuatan yang boleh dilakukan, mana yang tidak boleh dilakukan, mana yang yang baik dan mana yang buruk. Nah, kalau yang buruk itu berarti kan tidak boleh dilakukan. Nah, itu akan dikenakan yang namanya hukum pidana seperti itu. Menurut Anda, mengapa seseorang yang melakukan kejahatan itu perlu diberi hukuman? Ya, untuk pertama memang memberikan efek jera ya. Kan salah satu tujuan daripada memberikan sanksi ini supaya pelaku itu tidak mengulangi lagi perbuatannya dengan cara memberikan sanksi. Hukum pidana itu dirasa aman ketika seorang jaksa atau penegak hukum seperti polisi,
gitu kan, jaksa. Nah itu adil melakukannya dan merasa tidak aman ketika ada ketimpangan sosial. Untuk aman tidak aman ya, aman itu ketika hukum pidana itu dijalankan. Kalau tidak aman itu ketika hukum pidana itu tidak dijalankan. Nah, seperti saat ini kan ada yang dijalankan, ada yang tidak dijalankan. Kalau dijalankan saya merasa aman, kita semuanya merasa aman. Kalau tidak dijalankan ya otomatis rasa tidak nyaman itu pasti akan muncul. Karena kita sebagai warga negara juga membutuhkan payung perlindungan hukum. Untuk hukum pidana di Indonesia apakah sudah adil saat ini? Sorry to say, untuk yang aparat penegak hukum ya, mohon untuk diingatkan diri sendirinya bahwa hukum itu tidak berlaku hanya untuk masyarakat saja, akan tetapi juga berlaku untuk penegak hukumnya juga. Jadi semuanya harus adil. Apakah sudah adil untuk saat ini? Kadang adil, kadang tidak. Kadang ada yang ditanggapin, kadang ada yang tidak. Jadi kita membutuhkan untuk kesetaraan ya. Jadi semuanya berhak untuk mendapatkan sebuah perlindungan, ya udah, berarti semuanya harus dilayani dengan sepenuh hati. Dan kalau ternyata yang melanggar atau yang melakukan tindak pidana itu adalah si aparat penegak hukum, juga tetap harus diberikan hukuman sesuai juga. Karena ya itu harus adil, kan sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, hukumnya itu sudah baik ya dan benar. Dari tata caranya itu sudah benar. Namun dalam aparat kita hari ini di Indonesia masih sangat lemah dalam penindaklanjutannya. Dalam segi hukumnya itu sudah bagus, sudah secara administrasi itu sudah sesuai, namun dalam segi penegak hukum itu masih kurang. Seperti ketika ada orang melaporkan tentang pencurian kepada polisi, aparat masih tidak tegas untuk menindaklanjuti, sehingga orang-orang memiliki rasa tidak percaya lagi kepada aparat. Mungkin di situ letak kelemahan dari hukum kita saat ini. Yang pertama itu ada sosialisasi sejak dini, yaitu memberi pemahaman terhadap pendidik atau seorang yang mengejar pendidikan mulai dari SMP sampai SMA. Nah, sedangkan yang kuliah ini kan Dari kita menerapkan pernyataan sendiri, tersebut, mencari tahu sendiri. terlihat bahwa sebagian Yang masyarakat kedua itu ada hukum pidana di Indonesia penyuluhan masih kurang di adil antar desa. dan belum terlaksana Kita dengan baik. melakukan norma-norma Pandangan ini pemberitahuan lah gitu mencerminkan terhadap adanya keresahan publik terhadap penegakan desa, hukum masyarakat, yang dinilai belum merata agar lebih tahu dan undang-undang tidak tersebut. adil. Hal ini menunjukkan masih adanya masalah dalam penegakan hukum yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Namun, di sisi lain, hukum pidana tetap dianggap penting karena memberikan rasa aman dan melindungi masyarakat dari perbuatan yang merugikan. Definisi hukum pidana menurut Wiryatno menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dengan disertai ancaman berupa sanksi atau pidana tertentu bagi barang siapa yang melakukan. Menentukan kapan dan dalam hal apa mereka dikenai pidana dan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dilaksanakan. Dengan adanya hukum pidana,
kita dapat mengetahui mana perbuatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Dalam hukum pidana terdapat satu asas, yaitu asas legalitas. Nah, apa sih asas legalitas itu? Asas legalitas bisa diartikan bahwa seseorang hanya dapat dipidana jika perbuatannya sudah diatur dalam undang-undang, serta asas kesalahan juga menegaskan bahwa pidana itu sendiri dapat dijatuhkan kepada orang-orang yang bersalah. Dalam hukum pidana juga mengatur tentang tindak pidana, yaitu perbuatan yang dapat merugikan orang lain dan disertai dengan sanksi. Nah, oleh karena itu, hukum pidana berfungsi untuk menjaga ketertiban dan melindungi masyarakat dari ketidakadilan. Selain mengatur tindak pidana, hukum pidana juga mengatur tentang pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana ini berarti seseorang yang dimintai tanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan dengan sengaja atau karena kelalaiannya. Setelah itu, pelaku dapat dijatuhi pidana sebagai bentuk sanksi. Pemidanaan bertujuan untuk memberi efek jerah dan melindungi masyarakat agar kejadian itu tidak terulang kembali. Oleh karena itu, hukum pidana berperan penting dalam menciptakan rasa aman dan keadilan secara adil dan tanpa diskriminasi. Dalam video tersebut, hukum pidana memandang pelaku tindak pidana yang menimbulkan luka fisik dan gangguan mental pada korban. Tindakan tersebut dapat dikategorikan penganiayaan karena dilakukan dengan sengaja. Hubungan keluarga pada kemudian jabatan tidak menghapus kesalahan tindak pidana. Jika pihak kampus tidak menindaklanjuti laporan, maka wajib melaporkan ke aparat hukum pidana menegaskan bahwa semua orang bersalah dapat dihukum. Maka dari itu, penting bagi masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan hukum dan berani melakukan perbuatan tindak pidana. Nah, masyarakat juga harus saling peduli, mencegah kekerasan, serta melindungi korban agar tercipta rasa aman dan nyaman antar sesama. Sesuai dengan asas equality dalam semua sama mata. End of flashback.